Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Love in Action. Love in Action. Kasih dalam tindakan. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebelum saya melanjutkan, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan nanti, saudara jangan lupa komen, like, dan juga bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Love in Action, Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu, ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau saudara perhatikan perikop ayat ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu diberi judul kasih nasihat untuk hidup dalam kasih. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, yang menarik saudara sekalian, New International Version itu memberi judul Love in Action. Love in Action. Makanya judul renungan kita Love in Action, kasih dalam tindakan. Nah, sedangkan terjemahan lain itu memberi judul Behave like a Christian. Ya, behave like Christian. Artinya bertindak atau berperilaku sebagai seorang Kristen. Seorang Kristen pasti ya, tindakannya adalah tindakan kasih. Kasih itu harus jadi perilaku orang Kristen ya, ketika hidup di bumi ini. Sebab kasih itu ya, adalah abadi. Makanya Rasul Paulus mengatakan kasih tidak berkesudahan. Ya, di 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ya, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih tidak berkesudahan. Love never ends. Love never ends. Di ayat 13, 1 Korintus 13, demikianlah tinggal 3 hal. Ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi saudara sekalian, orang Kristen harusnya berperilaku penuh dengan kasih. Dan yang menarik saudara sekalian, di situ dikatakan nasihatnya, hendaklah. Kasih itu jangan pura-pura. Itu perintah. Ada kata hendaklah, adalah. Kemudian jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ya. Kemudian saling mendahului, kata mendahului, dan memberi hormat, kata kerja aktif. Karena memang kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi sebuah tindakan. Karena kata kerja. Dan Allah itu kasih. Dan dia menunjukkan kasihnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Di Yohanes 3 ayat 16-18 itu jelas tindakan Allah. Karena memang natur Allah adalah kasih. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya Allah menjanjikan kabar baik, yaitu kasih. Dan dia laksanakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dia ingin makhluk ciptanya itu yang berdosa, yang harusnya binasa, itu bisa hidup kekal. Dengan cara apa? Mengirimkan Yesus, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi jelas, kasih itu kata kerja, menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi jelas, Allah menyediakan keselamatan bagi manusia. Dan manusia harus meresponnya dengan apa? Percaya kepada Kristus sebagai anak tunggal Bapa di sorga. Jadi saudara sekalian, mengasihi bukan hanya sekedar lewat perkataan, tetapi harus lewat apa? Tindakan. Rasul Yohanes mengatakan begini, 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi kasih itu harus dengan tindakan, dengan perbuatan. Tentunya perbuatan yang benar. Ya. Mother Teresa mengatakan begini, love cannot remain by itself. Ya. Kasih itu tidak diam dengan dirinya sendiri. Ya. It has no means. Jadi kalau kasih tidak ada tindakan, itu nothing, tidak ada apa-apanya, tidak bermakna. Love has to be put into action. Ya. Kasih itu harus dalam tindakan. And that action is service. Tindakan itu adalah melayani. Nah, kalau kita lihat konteksnya, ayat yang kita baca, Roma 12 ayat 9 dan 10, itu di ayat sebelumnya itu bicara soal melayani sesuai dengan karunia, dengan talenta.
Kalau ada karunia menasihati, ya kita lakukan. Karunia untuk memberi, ya memberi. Karunia untuk mengajar, mengajar. Karunia untuk memimpin, memimpin. Itu service, ya, dan segala macam karunia dan juga kemampuan. Ya. Jadi saudara sekalian, dengan kata lain, kasih itu harus diwujud nyatakan dengan tindakan. John Hagee mengatakan, love is not what you say, ya, love is what you do. Ya. Jadi kasih itu bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Bagaimana memulainya? Sederhana. Paulus mengatakan begini kepada jemaat Roma, ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi jangan pura-pura. Mulai dengan apa? Ketulusan hati, tidak pura-pura. Kalau kita pura-pura, saudara sekalian, pura-pura itu pekerjaan yang amat sulit sebenarnya. Susah. Karena apa? Pura-pura, nggak genuine, nggak autentik. Ya, kasih itu harus tulus hati, ramahnya, baiknya, sopannya, manisnya itu harus keluar dari hati, itu tulus. Sedangkan kalau pura-pura, tidak otentik, itu bukan kasih. Mulailah dengan yang sederhana, jangan pura-pura. Memang di era modern post-truth ini, ya, dengan perkembangan artificial teknologi, kepalsuan itu dianggap hal yang lumrah, yang biasa. Pura-pura itu hal yang biasa, apalagi di zaman politik nanti. Ya, orang akan menunjukkan kebaikannya, pura-pura baik. Ya. Untuk apa? Untuk bisa dipilih. Padahal saudara sekalian, kebaikan itu mesti konsisten, tidak sesaat atau hanya sesaat. Ya, kebaikan yang sesaat itu bukan kebaikan, tapi kepentingan. Yang kedua, ya mulai dengan apa? Jangan pura-pura yang pertama. Yang kedua, jangan jahat terhadap orang lain. Makanya di situ dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat baik, jangan jahat. Ya, jangan jahat. Tapi kita minimal apa yang kita bisa lakukan buat orang lain, yaitu berbuat baik. Di situ juga kalau di bagian lain dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ayat 21 dari pasal yang sama. Jadi secara aktif kita melakukan yang baik. Ya. Kemudian lakukan yang baik itu bukan hanya kepada segelintir orang tertentu, keluarga tertentu, ya, atau yang sebangsa atau sesuku. Tidak. Di ayat 17 lakukan yang baik bagi semua orang yang kita bisa jumpai. Ya, sebagaimana Kristus melakukan yang baik. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ini Rasul Lukas, ya, menyatakan begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi orang Kristen harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Dimanapun dia berada, dia berbuat baik, saudara. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak, Alkitab mencatat, Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi, dasar dari Yesus melayani itu belas kasihan, kasih, saudara. Makanya orang teologi mencatat the basis of Jesus' mission was compassion. Jadi dasar misi Yesus ketika dia ada di bumi ini belas kasihan. Seperti Bapa yang begitu mengasihi manusia. Dia relakan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Jadi saudara sekalian, tindakan kasih, belas kasihan, itu harus dipraktekkan terus-menerus. Itu menjadi servo mekanisme yang otomatis yang ada dalam diri kita, sehingga dimanapun kita berada, kita berbuat baik, saudara sekalian. Makanya Paulus mengatakan Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi jelas, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua, kita harus berbuat baik. Kebaikan hati kita, keramahan kita, itu dirasakan orang lain. Ya, saudara-saudara sekalian, biar kita seperti yang Bapa kehendaki. Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 16 ini, pengajaran Yesus ketika dia ada di bukit. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara sekalian, dengan kita melakukan kebaikan, Bapa dipermuliakan. Itulah kasih, ya, yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Mari kita melakukan apa yang baik, karena itu yang Tuhan kehendaki. Barnabas orang baik. Alkitab mengatakan sejumlah besar orang datang kepadanya. Karena dengan perbuatan tindakan baik, orang akan melihat orang sebaik dia, orang benar seperti dia, tidak mungkin menyembah Allah yang salah. Pasti Allah yang benar. Itu bisa menjadi media, alat orang untuk bisa datang kepada Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.